Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alabedin Solah ingin menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Saya Alabedin Solah, absen 3, kelas 10, IPS 2. Sejak awal Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islamiyah, kaum kafir Quraisy terus melakukan permusuhan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Pada waktu itu, perlawanan dari kaum musyrik pada umat Islam sangatlah merajalela. Karena hal ini, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat agar berhijrah ke Madinah. Satu demi satu para sahabat Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, rumah, dan segala apa yang dicintai demi menegakkan agama Islam. Setelah kaum muslimin Mekah hijrah ke Yastrib atau Madinah, atas perintah Nabi, jumlah kaum muslimin yang berada di Mekah tinggal sedikit. 2 orang sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Ali Abi Thalib, masih tetap berada di Mekah bersama mereka. Nabi Muhammad SAW belum melakukan hijrah sebelum ada perintah dari Allah. Kaum kafir Quraisy ingin menghentikan upaya hijrah Nabi. Kemudian para pemuka Quraisy bersidang di tempat bernama Darun Nadwah untuk merencanakan tindakan yang akan diambil terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad SAW harus dibunuh. Kekejaman kaum kafir Quraisy disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Anfal yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikir tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya." Rencana jahat kaum kafir Quraisy itu telah diketahui pula oleh Nabi Muhammad. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk segera berhijrah malam itu juga. Malaikat Jibril berkata, "Muhammad, janganlah kamu tidur malam ini di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berhijrah ke Madinah." Nabi berencana berhijrah ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar. Beliau memberitahu Abu Bakar dan sahabatnya itu pun segera mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk berhijrah. Pada suatu malam, kaum kafir Quraisy mengintai Nabi yang menjumpai Nabi sedang tidur di atas pannya yang sederhana. Saat itu Nabi mengenakan selimut hijau dari Arabia Selatan, tepatnya dari Hadramaut. Orang-orang musyrik Quraisy merasa tenang. Mereka yakin dapat membunuh Nabi malam itu. Rumah Nabi juga dijaga ketat. Mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan pembunuhan terhadap Rasul yang amat dicintai para sahabatnya. Tanpa mereka ketahui, yang sebenarnya tidur menggunakan Hadramaut adalah Ali bin Abi Thalib. Ali mempertaruhkan jiwanya agar Nabi bisa keluar dari rumah dan selamat. Hijrah Nabi dilakukan pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian. Bertepatan dengan 20 Juli 622 Masehi, Nabi berangkat dari rumah untuk berhijrah. Keberangkatan Nabi dari rumah dilakukan malam hari setelah lewat 2/3 malam. Nabi keluar dari rumah, kemudian mengambil segenggam pasir dan melemparkannya kepada orang-orang Quraisy yang akan membunuh beliau. Dengan takdir Allah, orang-orang Quraisy tersebut tertidur sejenak dan tidak mengetahui Nabi pergi meninggalkan rumahnya. Waktu keluar, Nabi membacakan awal surat Yasin hingga ayat yang berbunyi, "Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat." Surat Yasin ayat ke-9. Kemudian Nabi pergi menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajak sahabat menuju ke Gua Sur untuk mencari tempat persembunyian yang aman sebelum mereka ke Madinah. Pagi harinya, kaum kafir Quraisy berencana untuk menyerang Nabi saat beliau akan keluar sholat subuh. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat Ali yang keluar dari rumah Nabi. Ali menolak untuk memberitahu keberadaan Nabi sehingga mereka bergegas mencari Nabi ke segenap penjuru Mekah. Setelah tidur di Gua Sur, kurang lebih selama 3 hari, Nabi dan Abu Bakar Al-Siddiq melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Mereka menempuh jalan yang sangat sulit dan bukan jalan yang biasa dilalui orang karena menghindari pengawasan kaum kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar ditemani oleh 2 orang sebagai petunjuk jalan dan bertugas mengawal 2 ekor unta yang mengangkut Nabi dan sahabatnya yang sangat dicintai itu. Perjalanan tersebut sangat berat, namun Nabi Muhammad beserta sahabatnya dapat melaluinya dengan penuh keikhlasan. Jadi itu saja yang saya bisa ceritakan tentang cerita Nabi Muhammad yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam untuk Pak Alvan.